Tapi kali ini saya akan memberikan pengertian tentang orang yang terkena gendam, pelet, atau guna-guna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Ali Zubairi. Salam. Wakai solawate. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah dan salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal. Semoga kita semuanya, sobat-sobatku dimanapun Anda berada, entah itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, semoga diberikan kesehatan jasmani rohani dan diberikan kelancaran rezeki dan diberikan kelancaran dalam menjalankan hal sesuatu apapun untuk kebaikan. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, kali ini saya akan memberikan pengetahuan tanda-tanda seseorang terkena gendam pelet atau guna-guna. Jadi memang kalau masalah hal seperti itu, zaman sekarang itu boleh percaya atau boleh tidak. Tetapi yang namanya ilmu-ilmu seperti itu atau wasilah-wasilah seperti itu, entah itu pelet atau hipnotis atau guna-guna atau gendam atau seperti itu. Memang bagi orang yang telah mengetahui atau bisa dikatakan khususnya ini maaf orang Jawa. Ini saya membicarakan orang Jawa. Karena hal-hal semacam itu dulunya adalah rata-rata kebanyakan orang Jawa yang telah mengembangkan dalam segi ilmu-ilmu seperti ini. Jadi bukan orang Jawa saja, semuanya seluruh Indonesia, insya Allah sudah menyebar yang namanya ilmu pelet atau guna-guna atau gendam sejenisnya. Tapi kali ini saya akan memberikan pengertian tentang orang yang terkena gendam, pelet, atau guna-guna. Ini adalah khusus dalam percintaan. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, entah itu Anda itu sudah berkeluarga atau yang masih gadis atau yang masih uh, jejaka, dan Anda pun seorang bos, apabila nanti ada ciri-ciri seperti ini nanti harus waspada dan harus sobatku bisa dipahami dan bisa diresapi. Karena kalau sudah energi seperti ini, takutnya kalau sudah berkeluarga, ini akan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Apalagi kalau seorang bos. Kalau seorang bos pun terkenal semacam ini pun bisa dikatakan kurang baik pula. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada. Yang pertama sobatku itu merasakan sakit dan sakit itu tidak nyaman. Tetapi sakit itu bukan sakit seperti entah itu sakit paru-paru atau sakit jantung atau intinya adalah sakit yang bisa dikatakan menuju kronis, tidak seperti itu. Ini sakitnya itu biasanya itu badan itu merasa meriang atau merindukan kasih sayang dan badan itu merasa kayak nyeri, kayak panas atau bagaimanapun bisa dikatakan eh, di dalam keadaan badan kita itu kurang sehat, tetapi pikiran kita itu tertuju kepada seseorang. Nah, jadi seperti itu sobat-sobatku itu bisa dirasakan dan bisa dihayati. Kalau sobatku mengalami hal-hal seperti ini, itu harus diwaspadai. Dan yang kedua itu maaf, sangat suka berhubungan eh, seks. Jadi sobat-sobatku, entah itu Anda itu laki-laki atau perempuan, apabila sobatku terkena rayuan seseorang, entah itu laki-laki atau perempuan, dan dia meminta sesuatu, bisa dikatakan yang paling berharga di dalam kehidupan Anda, yaitu kehormatan. Jadi apabila Anda di dalam berpacaran sebelumnya atau berhubungan atau berteman, sebelumnya Anda itu merasa ilfil atau merasa tidak suka kepada seseorang, tiba-tiba saja Anda itu merasa suka, merasa nyaman, merasa senang. Dan apabila sobatku itu sudah dekat dengan seseorang dan dia mengajak sesuatu dalam berhubungan
dan sobatku memberikan tanpa memikir lebih panjang. Nah, itu hati-hati. Itu juga sebuah tanda-tanda kalau di dalam jiwa sobatku atau diri sobatku itu sudah terkena yang namanya gendam cinta. Itu yang kedua. Dan yang ketiga. Yang ketiga itu mau melakukan apa saja yang dia minta. Jadi apabila ini terutama, ini biasanya kepada seorang seorang bos lah. Entah itu bos, entah itu eh, orang yang di dalam keluarga. Apabila sobatku itu kenal seseorang atau didekat dengan seseorang dan seseorang itu meminta sesuatu yang bisa dikatakan berlebihan, entah itu karyawan Anda, entah itu tetangga Anda, teman dekat Anda, apalagi maaf kalau selingkuhan Anda, intinya seperti itu. Tapi saya tidak menjerumus kepada oknum atau siapapun, tidak. Saya cuma memberikan tanda-tanda seperti ini yang sebelum-sebelumnya sobatku itu bisa dikatakan perhitungan dalam memberikan sesuatu kepada orang terdekat kita yang bisa dikatakan bukan hubungan spesialis kita, tetapi setelah dia kenal sama kita, dia memberikan nama kita, terus dia meminta bisa dikatakan sesuatu bisa dikatakan menjerumus ke sesuatu yang lebih dalam, dia minta sesuatu terus sobatku itu memberikan tanpa pikir panjang, entah itu minta inilah, minta itulah, diberikan semuanya tanpa mikir panjang. Nah, itu juga harus hati-hati. Tapi kalau sobatku merasa nyaman, ya itu pribadi masing-masing. Itu yang ketiga. Dan yang keempat. Yang keempat itu air mata itu selalu keluar sendiri. Maaf. Dan air mata itu biasanya keluar lewat samping, bukan lewat sini. Jadi kalau air mata lewat samping ini, itu merasakan sedih. Dan sedihnya itu merasakan seperti orang yang sangat jatuh cinta atau ingin ketemu, bisa dikatakan dalam pelukan. Jadi apabila sobat-sobatku dimanapun Anda berada, dalam keadaan merenung, atau dalam keadaan sendiri, atau dalam keadaan membayangkan sesuatu atau seseorang, terus sobatku tiba-tiba mengeluarkan air mata lewat samping, maaf, lewat sini ya, air matanya lewat sini, bukan lewat sini, lewat sini, keluar dengan sendirinya, itu insya Allah sobatku hati-hati, harus diresapi di dalam diri Anda dan di dalam jiwa Anda. Terus yang selanjutnya itu rasa rindu yang tidak terbendung. Jadi rasa rindu itu apabila sobat-sobatku kenal dengan seseorang, tiba-tiba merasakan rasa rindu yang sangat dalam, yang sangat seolah-olah kita itu harus ketemu sama dia, kita itu harus berjumpa dengan dia. Kalau kita tidak berjumpa, kita akan merasakan yang tidak nyaman. Jadi insya Allah dengan apa yang Anda rasakan, dengan apa yang Anda resapi di dalam diri ini, nanti bisa dirasakan dengan tanda-tanda seperti ini, insya Allah Anda akan mengalami sesuatu ganjalan atau gangguan di dalam diri. Jadi hal-hal semacam itu, hal-hal seperti itu, kalau memang tidak merugikan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu merugikan kepada sobatku dimanapun Anda berada, insya Allah cepat-cepatlah untuk sering-sering bersuci. Dan yang terakhir itu mempunyai rasa cinta atau kasih sayang yang sangat besar dan sangat mendalam. Jadi apabila sobatku yang itu masih gadis atau sudah berkeluarga dan merasakan pikiran yang sangat seperti itu, dan pikiran itu seolah-olah cintanya itu tidak terbendung, maka dari itu kita itu harus hati-hati. Jadi dengan tanda-tanda seperti ini, entah itu sobatku itu dimanapun yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga, dengan tanda-tanda seperti ini apabila tidak merasakan nyaman, silahkan cepat-cepat untuk
bersuci dan melakukan sholat taubat. Insya Allah akan dijauhkan dari mara bahaya dan gangguan-gangguan dari orang-orang dolim. Dan apabila masih belum juga, silakan ke tempat para yai untuk kita didoakan, bisa dikatakan dengan cara ruqyah. Jadi insya Allah ini sebagai pengetahuan bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi sobat-sobatku dimanapun Anda berada. Semoga bisa berguna dan bisa bermanfaat untuk kita semua yang ada di dunia ini. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubairi Demak. Wokahi solawat.